Shalom keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Kalau sebentar kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu, biarlah hikmat yang daripadamu boleh menerangi hati dan pikiran kami hingga kami mengerti akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Melanjuti episode yang pertama dengan judul Ilalang yang Malang. Pada episode pertama dikatakan bahwa ilalang yang malang adalah anak-anak si jahat, pembuat keonaran, kerusuhan, penyesat, pengacau, pembuat masalah. Dalam bahasa kerennya adalah troublemaker. Pertanyaan di episode pertama adalah, apakah kita termasuk dalam kategori ilalang yang malang? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing setelah kita mendengar beberapa penuturan atau uraian berikut ini. 1. Ilalang yang malang adalah bukan orang pilihan. Bukan orang yang terpilih. Secara singkat, orang-orang pilihan adalah orang-orang yang ditentukan Allah untuk dianugerahi keselamatan. Di dalam Roma 8 ayat 29 firman Tuhan berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya, itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya mengulang apa yang dikatakan Sheila di dalam renungan pagi tanggal 2 Juli 2022. Dan juga renungan Pak Fencong hari Sabtu kemarin ini. Tentang orang-orang pilihan. Jadi bisa disimpulkan bahwa orang bukan pilihan adalah bukan orang yang spesial. Bukan orang yang kudus, orang-orang yang tidak terpilih, tidak mendapat kasih anugerah dan kemurahan dari Allah Bapa. Kedua, orang-orang yang telah ditentukan untuk binasa. Saya mengulang kembali khotbah Bapak Gembala di dalam doa pengerja. Di dalam Yohanes 17 ayat 12b, firman Tuhan berkata, Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Jadi ada orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Kata binasa bisa berarti terhilang. Terhilang bisa berarti juga lepas. Lepas dari apa? Lepas dari kuasa pemeliharaan Tuhan. Pengertian binasa adalah kebalikan dari pemeliharaan. Di dalam Mazmur 41 ayat 10 firman Tuhan berkata, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini kisah tentang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot yang telah menjual Yesus, mengkhianatinya. Kita tahu dia adalah murid Yesus yang bersama-sama makan seminum dengan Tuhan Yesus, tetapi ia menjual Yesus. Sampai akhirnya ia binasa karena dirinya sendiri. Karena ia kecewa
Ia menyesal karena telah menjual Tuhan Yesus hingga dia membunuh dirinya dengan cara menggantung diri. Intinya adalah mereka yang menolak untuk diselamatkan. Yang ketiga, orang-orang yang tidak terdaftar namanya dalam buku kitab kehidupan. Buku kitab kehidupan adalah daftar nama-nama yang tercantum dari orang yang akan hidup bersama Allah di surga selama-lamanya. Daftar nama-nama mereka yang telah selamat. Nama orang-orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Nama orang-orang yang bertobat dari dosa dan percaya serta menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi orang-orang yang namanya tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Mesias. Di dalam Roma 10 ayat 9, firman Tuhan berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Takdir orang fasik yang sudah ditetapkan. Nama mereka tidak tercantum dalam kitab kehidupan akan dilempar ke dalam lautan api. Yang keempat, kita akan lanjutkan di dalam episode selanjutnya. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami Tuhan agar kami tidak termasuk di dalam bagian ilalang yang malang. Biar kami boleh tetap setia Tuhan mengiring Engkau, tetap Tuhan dalam prinsip hidup kami mengandalkan Engkau di atas segala-galanya, menomorsatukan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, biarlah semuanya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.